Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah, siang ini pukul 9 lewat 20 menit. Sesi kedua, mohon maaf agak lambat karena ada sedikit trouble pada studio 1 untuk PPKN kelas 9. Pak berharap anakku tetap sehat-sehat semua, tetap terjaga, sehingga tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada siang hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita sama-sama sejenak berdoa, memohon kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua senantiasa tetap berada dalam lindungannya. Untuk anakku yang beragama non-muslim, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam, saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Untuk pertemuan kelima ini, Bapak akan memberi penguatan pada perwujudan nilai Pancasila di bidang hukum. Salah satu di antaranya adalah tentang pendidikan anti korupsi. Ini adalah salah satu ranah, salah satu bagian yang menjadi bahan perbincangan, bahan diskusi yang selama ini, dan anakku perlu memahami sejak awal tentang pendidikan anti korupsi ini, sehingga kelak ketika dewasa dan kembali ke masyarakat, minimal bisa menghindarinya dan tidak ikut larut di dalamnya. Adapun tujuan pembelajaran kita dari aspek pengetahuan, anakku bisa memahami perwujudan nilai Pancasila di bidang hukum, khususnya tentang pendidikan anti korupsi. Juga anakku bisa memberi contoh tentang upaya-upaya bagaimana memberantas korupsi Indonesia. Tentu sebelumnya anak harus tahu juga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab sehingga korupsi ada di mana-mana. Dan anakku bisa mengamati contoh-contoh ancaman di lingkungan tempat tinggal yang rentan atau dapat menimbulkan korupsi. Dasar hukum untuk bidang hukum ini pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi sekali lagi ini menegaskan kembali pertemuan sebelumnya dan kita perkuat hari ini untuk bidang hukum pada aspek korupsi di Indonesia. Korupsi termasuk kolusi dan nepotisme, penyebab dan penanggulangannya. Pemerintah sudah berusaha melakukan, telah melakukan banyak hal
untuk mencegah, mengatasi, dan memberantas korupsi Indonesia. Sampai ada ide untuk membuat atau mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam materi pembelajaran PPKN khususnya. Apa sih korupsi itu? Nanti anak-anakku akan mengenal beberapa istilah atau karena mungkin mendengar istilah KKN. Kolusi, ya, jadi ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nanti kita akan lebih banyak membahas dari aspek korupsinya, mulai dari pengertian korupsi itu sendiri, lalu dasar hukum atau landasan hukum tentang pemberantasan korupsi, lalu penyebab atau yang melatar belakang sehingga korupsi itu terjadi, akibat yang ditimbulkannya khususnya bagi masyarakat dan pembangunan bangsa ini, serta solusi atau pencegahan dan pemberantasannya. Kita sudah berapa? 75 tahun merdeka. Silakan diperhatikan tayangan-tayangan seperti ini, kehidupan seperti ini masih bisa kita temukan di mana-mana. Kehidupan masyarakat yang berada di bawah standar layak untuk hidup. Dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, termasuk dalam aspek pendidikan. Kalau anak-anakku melihat tayangan pada layar, lihatlah sekolah-sekolah di beberapa daerah. Ya, anak-anakku beruntung mendapatkan sekolah yang permanen dengan kualitas yang standar dan bagus. Itu patut disyukuri. Di beberapa wilayah di Indonesia, kita masih menemukan sekolah-sekolah yang atapnya bocor-bocor, plafonnya rusak, tapi tetap ditempati untuk belajar. Dan itu tidak mengurangi semangat saudara-saudara anakku di sana untuk belajar. Beberapa gambar-gambar yang mengkritisi tentang kehidupan negara kita. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara korupsi. Bersatu bersama di bawah bangsa, di bawah korupsi. Ini adalah gambar-gambar sentilan-sentilan untuk para koruptor dan para oknum-oknum pejabat yang terlibat. Beberapa tulisan-tulisan, korupsi malu dong. Terus kalau bapak dan ibu saya koruptor dan korupsi, maka saya anak koruptor dong. Itu beberapa sentilan-sentilan. Ya, gambar ini kalian juga bisa lihat. Mereka berbahagia, orang-orang yang oknum-oknum yang menyalahgunakan keuangan negara ini adalah mereka yang nampak begitu berbahagia di atas penderitaan sebagian besar rakyat Indonesia. Lalu ada upaya untuk bagaimana dalam kurikulum itu diintegrasikan kurikulum anti korupsi. Bagaimana untuk bersama belajar merawat bangsa ini dengan mencegah korupsi sejak dini, dengan memperkenalkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Baik, korupsi itu apa? Korupsi ini dari bahasa Latin corruptus yang berarti kebobrokan, kerusakan, korup. Dalam bahasa Yunani corruptio yang berarti perbuatan yang tidak baik, busuk, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, melanggar norma-norma agama, mental, dan norma-norma masyarakat. Itu secara letter light atau dari asal katanya.
Beberapa pakar memberi pengertian tentang korupsi. Salah satu diantaranya adalah Said Hussein Alatas yang menyatakan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Pendapat yang sama diperkuat oleh Robert dalam tulisannya Corrupt and Cities, menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jadi mereka orang-orang yang berkuasa lalu menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, itu masuk kategori korupsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di situ dipertegas bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, garis miring orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atau diketahui patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Jadi ini definisi menurut undang-undang. Definisi lain mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan pidana yang dilakukan setiap orang dengan melawan hukum. Ini yang Bapak beri warna merah penekanannya di situ. Jadi perbuatan yang melawan hukum dengan memanfaatkan jabatan dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, garis miring orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi semua tindakan yang melawan hukum, kemudian itu memanfaatkan jabatannya. Jadi punya jabatan. Orang ini punya jabatan, punya kekuasaan. Lalu dengan jabatannya itu, oknum tersebut berusaha memperkaya dirinya, keluarganya, atau orang lain. Dan tindakannya itu merugikan keuangan negara. Jadi bisa dilihat unsur-unsur korupsinya. Jadi nanti bisa membuat definisi sendiri. Yang penting paham bahwa korupsi itu pertama melawan hukum. Yang kedua memanfaatkan jabatan. Ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan empat merugikan keuangan negara. Itu yang perlu diingat. Sehingga anak-anakku bisa membuat sebuah definisi. Tidak harus terurut seperti ini. Yang penting unsur-unsurnya itu ada. Ada unsur melawan hukumnya, ada unsur memanfaatkan jabatannya, ada unsur yang memperkaya diri sendiri, dan ada unsur merugikan keuangan negara. Lalu istilah lain, tadi dari awal Bapak singgung bahwa ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada istilah kolusi. Apa kolusi itu dan apa bedanya dengan korupsi? Kalau kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Jadi kalau kolusi ini dibahasakan sederhana mungkin korupsi berjamaah. Korupsi melibatkan orang-orang, misalnya ketua, bendahara, sekretaris bersama-sama melakukan tindakan yang melawan hukum yang karena jabatannya lalu merugikan keuangan negara. Lalu ada nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggaraan negara yang melawan hukum. Ia menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya beri contoh yang sederhana. Misalnya ada penerimaan pegawai negeri di kota Samarinda. Lalu Bapak ini adalah penguasa di Samarinda. Lalu Bapak mendahulukan keluarga-keluarga Bapak untuk ikut seleksi dan mereka yang diutamakan untuk lolos. Walaupun secara kualitas tidak memenuhi. Jadi saya mendahulukan keluarga-keluarga saya dulu untuk diterima sebagai pegawai negeri.
Ini disebut dengan nepotisme, yang mendahulukan keluarganya, mengutamakan kepentingan keluarganya, dan itu merugikan masyarakat lain. Ini garis besar tentang definisi. Jadi yang penting anak-anakku paham sedikit tentang dasar-dasar teori atau pengertian daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Akan jauh lebih penting nanti kita membahas apa yang melatar belakangi, ya, mengapa ada korupsi di negara ini, apa penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana solusi atau mengatasinya. Ini masih pengertian korupsi. Kalau ditinjau dari tinjauan sosial, ya, tinjauan masyarakat, ya, korupsi itu perbuatan yang menyimpang dari kehidupan bermasyarakat. Dia tindakan yang keluar dari kebiasaan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kehidupan masyarakat yang mestinya saling menolong, saling membahagiakan. Korupsi ini kan merugikan. Ada yang diuntungkan, ada orang-orang tertentu, yaitu tadi orang-orang yang korup, ya, bersenang-senang, bergembira, menikmati uang negara, sementara masyarakat yang lain di sekitarnya hidup dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, hidup di bawah standar garis layak kehidupan. Jadi ini tinjauan sosialnya, tinjauan bermasyarakatnya. Dari tinjauan hukum sendiri, korupsi itu perbuatan melawan hukum, dan ini termasuk tindak kejahatan luar biasa. Korupsi dikategorikan kejahatan yang luar biasa. Makanya ditanganinya juga harus dengan cara yang luar biasa. Miskinkan, ya. Pelakunya miskinkan, ambil semua harta-harta yang berasal dari uang korupsi itu. Dari tinjauan ekonomi, ini korupsi tindakan yang merugikan keuangan negara, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara umum. Uang yang mestinya dipakai untuk pembangunan jalan, jembatan, sarana prasarana, dan infrastruktur lainnya, itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang korup tadi. Katakanlah dibuat jalan, tapi material atau bahan jalan itu tidak sesuai standar, cepat rusak karena sebagian dari anggarannya dikorup. Jadi yang mana yang terkategori pidana korupsi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara kita, itu suap termasuk penggelapan, pemerasan. Jadi kasus korupsi itu bisa sampai ke peradilan, ya, kekuasaan. Di lingkungan pendidikan sederhana, misalnya ada siswa yang membawakan ke bapak oleh-oleh atau hadiah, lalu bapak memberi nilai yang bagus karena hadiahnya itu, kan oleh-olehnya, itu termasuk kategori suap. Nilainya rendah, enggak naik kelas mestinya. Bapak diantarin buat tangan oleh-oleh, lalu saya rubah nilainya jadi bagus. Itu kategori suap. Dan itu masuk ke kategori tindak pidana korupsi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Itu bisa dijerat dengan hukum. Lalu dasar hukumnya, ini banyak sekali, ya, dari TAP MPR sejak tahun 1998 sudah bagaimana tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dipertegas lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan 2010 juga tentang pencegahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Itu beberapa peraturan undang-undang yang telah dibuat untuk mencegah, ya, memberantas korupsi Indonesia.
Lalu korupsi ini seperti apa? Ya, sepertinya korupsi ini sudah membudaya, sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Budaya korupsi maksudnya di sini adalah di mana perilaku korupsi yang dilakukan itu terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat sepertinya sudah tidak terlalu peduli lagi, menganggap biasa saja. Orang yang korup ditangkap, dihukum itu biasa, bukan lagi sesuatu yang aneh di masyarakat kita. Akhirnya terbentuklah budaya atau kultur korupsi. Korupsi semakin membudaya. Lalu mengapa terjadi korupsi di negara ini? Apa penyebabnya? Apakah orang-orang yang korup itu adalah orang yang tidak berpendidikan? Apakah oknum-oknum koruptor itu orang-orang yang tidak paham agama? Apakah koruptor itu orang miskin, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya kendaraan? Apakah yang korupsi itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya jabatan? Mari kita bahas bersama tentang penyebab. Jadi korupsi ini yang melatar belakanginya sangat banyak, sangat kompleks. Mulai dari lingkungan tempat kerja, lingkup keluarga, pemahaman terhadap agama, tingkat pendidikan, dan pergaulan, pola hidup, itu semua bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Dari beberapa sumber referensi yang Bapak ambil dari internet, itu ada beberapa faktor penyebab korupsi. Jadi yang pertama, masyarakat yang punya mental suka menerabas. Ya langsung itu mau potong kompas. Mbak beri contoh misalnya untuk ada urusan sesuatu di kantor, supaya cepat selesai dia membayar orang yang bekerja di kantor itu agar cepat urusannya diselesaikan. Ini termasuk. Masyarakat yang tidak menganggap korupsi sebagai aib lagi. Jadi masyarakat itu menganggap biasa sudah. Rendah budaya malu. Orang koruptor itu senyum-senyum aja. Kalau difoto itu tetap tersenyum. Tidak merasa malu. Dipertontonkan wajahnya. Sudah memakai rompi orange. Sebagai pertanda bahwa dia adalah tahanan. Tahanan tentang korup. Masih bisa tersenyum. Masih bisa menebarkan senyum pada media-media. Jadi budaya malu itu menjadi hilang. Dan masyarakat juga mulai menjadi tidak terlalu mau pusing. Masing-masing sibuk bagaimana untuk bertahan hidup. Terutama saat kondisi seperti ini sekarang. Lalu pemahaman agama yang kurang. Ya ini pasti. Kalau orang memahami ajaran agamanya dengan baik, Bapak yakin tidak akan korup. Jadi ketika agama dikesampingkan dalam hidup ini, maka ya korupsi itu salah satu di antaranya bisa saja terjadi. Karena tidak terkontrol lagi. Kurangnya keteladanan dari pimpinan. Pimpinan membuat slogan untuk hidup sederhana, kencangkan ikat pinggang. Lalu kita bisa melihat sendiri, anak-anakku boleh melihat pemimpin-pemimpinnya. Di beberapa pemimpin, ya, mereka tetap dengan rumah-rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, fasilitas yang memadai, sangat jauh dari apa yang dislogankan itu. Jadi kalau pimpinan itu hidup sederhana, mudah berbaur, itu masyarakat akan ya juga support dan salut. Jadi keteladanan ini menjadi penting. Biar seperti apapun pemerintah membuat
berbagai slogan, himbauan-himbauan, tapi kalau tidak memberi contoh dan keteladanan, mereka sendiri misalnya ikut-ikutan korup, ya itu akan turun ke bawah. Berikutnya bahwa ukuran masyarakat terhadap seorang itu kadang dari uang dan kekuasaan. Akhirnya orang mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dan bagaimana bertahan di atas kekuasaan walaupun dengan menghalalkan segala cara. Masyarakat sudah tidak senang, tidak puas lagi, masih berusaha untuk bertahan. Sama dengan sudah diberi gaji yang lumayan tinggi, masih berusaha mencari cara agar kekayaannya bertambah. Pendidikan, sebenarnya kalau aspek pendidikan justru orang-orang yang ikut, ya orang-orang yang selama ini terjerat dengan tindak pidana korupsi bukan orang yang tanpa pendidikan. Mereka itu orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi pendidikan yang mereka dapatkan itu tidak memberi pengaruh yang positif atau tidak memberi pengaruh yang kuat sehingga mereka tetap bisa korup. Kemudian sanksi hukum yang lemah. Ini di Indonesia khususnya. Kalau di beberapa negara koruptor itu dihukum mati. Potong tangan, penggal kepala. Di Indonesia potong tahanan. Koruptor itu sudah dihukum, nanti dapat remisi, pemotongan hukuman selama dalam masa tahanan. Kontras kan, menjadi sangat kontras upaya mau ditegakkan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa, tetapi sanksi hukum yang lemah. Orang tidak jerah korupsi karena sanksinya yang lemah. Coba misalnya, bagaimana kalau misalnya ya pelaku koruptor dihukum mati, itu mungkin akan memberi efek yang jerah. Kalau misalnya mengkorup sekian miliar uang, maka hukuman mati. Orang akan berpikir-pikir untuk korup. Tapi ini enggak. Koruptor dalam berbagai tulisan, bahkan di koran, majalah, bahkan hidup senang-senang aja di penjara. Bahkan bisa membuat kamar tuh di penjara, lengkap dengan AC, lengkap dengan ruang karaoke, disulap itu dengan uang yang dimilikinya. Jadi ini akan nanti berkaitan erat juga dengan mental para penegak hukum. Kemudian karena juga pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kurang transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah. Jadi keterbukaan itu penting dalam mengambil keputusan kebijakan. Karena kebijakan itu akan diperuntukkan ke rakyat. Mestinya rakyat harus didengarkan aspirasinya, apa hendaknya, apa maunya rakyat itu, apa kebutuhannya. Bukan sekedar menghabiskan anggaran. Lalu ini juga kampanye politik yang mahal. Ketika masa-masa kampanye, calon-calon itu sebelum menjadi anggota dewan, atau menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menjadi presiden, itu menggunakan uang yang tidak sedikit. Jadi kampanye politik yang mahal ini membuat orang akan berpikir, setelah dia terpilih maka dia harus berpikir bagaimana untuk mengembalikan biaya kampanye mahal itu. Mengembalikan modal. Sehingga ketika berkuasa, oknum-oknum yang nakal tadi memanfaatkan jabatannya. Jadi ini bukan semua pejabat, bukan. Ini adalah oknum-oknum. Orang-orang yang terlibat dalam lingkaran korupsi itu sendiri. Penggunaan atau pembangunan infrastruktur, ya, proyek-proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang besar. Ini bisa juga rentan korupsi. Pembuatan jalan, jembatan, stadion, perumahan, pengadaan barang-barang. Lalu gaji pegawai yang kecil, sebenarnya kalau yang korupsi ini kan rata-rata mereka yang punya jabatan. Jadi gajinya sebenarnya sudah lebih dari cukup.
Ketika rakyat mulai cuek, acuh tak acuh, tidak tertarik lagi, dan mudah dibohongi. Ini juga penyebab korupsi. Kemudian ini juga masyarakat kita belum ada kesadaran bersama bahwa korupsi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Bahwa kemiskinan, pengangguran, utang-utang luar negeri yang banyak itu adalah akibat dari sebagian dari uang-uang negara itu dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu aparat penegak hukum. Ini ya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman belum memberi skala prioritas pada pemberantasan korupsi. Bahkan kalau anak-anakku memperhatikan ada undang-undang yang baru tentang korupsi, itu oleh sebagian kalangan menilainya bahwa itu melemahkan KPK. Itu silahkan membaca-baca supaya punya gambaran. Lalu ini yang utama sebenarnya, sifat tamak manusia, keserakahan. Punya gaji yang lumayan, memadai, masih mencari uang lagi untuk beli kendaraan, beli satu, tidak cukup, beli dua, beli tiga, bahkan bisa beli jet pribadi. Beli tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana. Jadi sifat tamak dalam bahasa agama ini sikap serakah, tidak mensyukuri. Padahal semua itu akan ditinggal juga jadinya. Coba lihat sekarang di masa kondisi COVID ini, uang itu begitu, biar banyak uang juga tidak bisa apa-apa. Mau keluar-keluar juga dilarang. Mau kemana-mana dibatasi. Jadi akhirnya uang itu juga menjadi tidak berarti. Maka ketamakan manusia ini. Moral yang kurang kuat. Lalu kebutuhan hidup yang mendesak. Gimana menjelaskan ini? Sebenarnya kalau orang mau hidup dan mensyukuri apa yang ada, orang belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, belanjanya itu nggak akan ada habis-habisnya. Lalu pola hidup yang konsumtif, gaya hidup yang mewah-mewah, boros. Ada yang baru, ada HP baru, ada merek baru, beli lagi. Itu pola hidup yang konsumtif. Ya. Gaya hidup yang boros dan bermewahan. Melihat tetangganya, akhirnya juga melakukan hal yang sama. Sifat malas, tidak mau bekerja, lalu mau mendapatkan penghasilan yang banyak, akhirnya menempuh cara-cara curang. Kemudian juga bahwa masyarakat kurang menyadari, sungguhnya korupsi bisa diberantas bila masyarakat ikut berperan. Jadi ini ada tulisan bahwa koruptor itu, isi yang ada di otaknya itu koruptor, itu pertama mau membodoh-bodohi rakyat. Ingin membuat rakyat miskin, ingin membuat rakyat lapar, ingin rakyatnya menyukai kekerasan, dan ingin rakyatnya terhina dan nista. Ini mohon maaf ada beberapa foto yang pernah terjerat kasus korupsi dan sekarang masih di penjara juga. Anakku sekalian, bahan ini atau materi kita ini tidak bisa tuntas untuk satu kali pertemuan. Ini baru penyebabnya ya. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan mengenai akibat korupsi dan cara pencegahannya. Mohon anak semua mencoba mencari di internet
di Google, di YouTube tentang korupsi. Korupsi, penyebab, akibat, dan penanggulangannya. Supaya kalian ada referensi. Dan ini sekali lagi anakku ini menjadi penting. Karena inilah musuh terbesar bagi negara ini. Ya. Korupsi ini adalah sebuah tindak pidana yang luar biasa. Yang harus kita sama-sama menghadapinya. Demikian barangkali pertemuan kita untuk sesi siang ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena tadi terlambat. Mengingat ada sedikit masalah pada studio 1. Bapak berharap anakku semua tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak selalu keluar kalau tidak penting. Tidak perlu keluar-keluar, tetap di rumah. Ya. Ini perlu kesadaran kalian, tetap di rumah, nggak usah keluar. Jika memang harus keluar karena ada kebutuhan yang mendesak, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir, ya, pakai sabun. Sabun apa saja, tidak ada masalah. Dan yang terakhir ya, buat hati kalian, pikiran kalian lebih enjoy, kita hadapi kondisi ini dengan tenang, dengan pikiran yang positif, diambil hikmahnya. Mungkin inilah cara kita untuk lebih dekat dengan orang tua dan keluarga. Mungkinlah cara kita untuk lebih banyak mengaji untuk yang beragama Islam, membuka-buka Alkitab bagi non-Muslim, menambah-nambah hafalan. Ini semua ada manfaatnya. Kita ambil sisi positifnya. Tidak usah mengeluh, kita hadapi dan kita jalani. Insya Allah dengan bersama kita akan selalu kuat. Sekali lagi Bapak berharap anak-anakku untuk tetap mawas diri, tetap mengikuti himbauan pemerintah. Semoga kita semua tetap terjaga, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Mari belajar mensyukuri apa yang ada. Mohon untuk tugas-tugas jika ada dikerjakan. Dan untuk PPKN itu setiap ada tugas Bapak minta ditulis tangan. Dan difoto baru dikirim. Kalau bisa dalam bentuk PDF ya. Tiap perwakilan kelas, tiap kelas sudah punya perwakilan. Jadi kirim ke perwakilannya, jangan ke Bapak langsung. Nanti perwakilan yang mengirim ke Bapak. Sekali lagi, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa memberikan pencerahan buat anak-anakku semua. Terutama bagaimana melihat korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan kalian, cita-cita kalian, angan-angan dan mimpi kalian semua bisa terwujud. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.